Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Desi Arigawati, SE, AK, M, SE, selaku pembimbing dosen mata kuliah pengantar akuntansi. Saya bernama Aliatul Jamaliyah, kelas manajemen pagi, ingin mempresentasikan materi yang berjudul Persamaan Dasar Akuntansi. Akuntansi. Persamaan dasar akuntansi berasal dari kata accounting yang berupa ilmu penghitungan serta pencatatan transaksi yang ada hubungannya dengan keuangan perusahaan. Persamaan dasar ini bisa memberikan gambaran besar tentang kekayaan perusahaan, hutang, dan modal perusahaan selama periode akuntansi tertentu. Selain itu, persamaan dasar akuntansi juga digunakan untuk melakukan pembukuan sederhana perusahaan. Pengertian persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi adalah penghitungan yang nantinya bisa memproyeksi kekayaan, hutang, serta modal yang dimiliki perusahaan tersebut. Seperti yang kita ketahui, prinsip umum akuntansi yang kita ketahui adalah adanya keseimbangan atau balance antara sisi pemasukan dengan pengeluaran. Prinsip persamaan dasar akuntansi. Prinsip persamaan dasar akuntansi secara matematis menghubungkan antara harta perusahaan dengan hutang serta modal. Bagian harta atau aset perusahaan termasuk dalam bagian aktiva, sedangkan hutang dan modal masuk ke dalam bagian pasiva. Rumus persamaan dasar akuntansi. Harta atau aktiva sama dengan hutang atau liabilitas plus modal atau pasiva. Manfaat persamaan dasar akuntansi. 1. Jadi sumber catatan yang nantinya bisa mempermudah proses pencatatan transaksi keuangan. 2. Sebagai sarana untuk memeriksa besarnya saldo yang masuk maupun yang keluar dari rekening perusahaan. 3. Sebagai sarana koreksi ketepatan antara saldo pada sisi aktiva maupun sisi pasiva. Komponen dalam persamaan dasar akuntansi. Akun, aset. Aset adalah sebuah istilah yang suatu mendatangkan manfaat bagi perusahaan. Contohnya seperti bangun gedung, kendaraan, tanah, dan lain sebagainya. Akun kewajiban atau liabilitas. Kewajiban ini biasanya bersifat harus segera dibayar pada deadline atau tepat tanggal waktu yang ditentukan. Akun ekuitas. Akun ekuitas merupakan akun modal yang berupa sisa kepentingan perusahaan setelah dikurangi dengan kewajiban. Pengaruh transaksi keuangan terhadap persamaan akuntansi. 1. Mempengaruhi bagian aktiva atau pasiva. 2. Menambah pengurangan salah satu sisi. 3. Penambahan pada suatu sisi. Fungsi persamaan dasar akuntansi. Fungsi utama dari semua persamaan dasar akuntansi yaitu untuk mengubah harta serta kekayaan milik perusahaan akibat setiap transaksi telah dilakukan. Dalam kata lain, persamaan dasar akuntansi berfungsi untuk menghitung posisi keuangan dalam perusahaan. Unsur dari laporan keuangan. Berbagai unsur dari laporan keuangan tersebut adalah harta atau aset, hutang, modal atau ekuitas, pendapatan, beban, serta prive. Isi dari tabel perusahaan. 1. Kolom tanggal. Pada bagian tanggal diisikan tanggal sesuai dengan transaksi yang dilakukan. 2. Kolom aset atau aktiva. Pada kolom aset atau harta atau kolom aktiva akan bertambah jika ada penambahan nilai dan biasanya juga akan berkurang jika perusahaan mengeluarkan dana untuk hal lain. Yang keempat, kolom liabilitas atau pasiva. Kolom 1 ini dicatat mengalami perubahan jika terjadi penambahan atau pengurangan pada sisi liabilitas. Contohnya, penambahan beban serta pengurangan modal dan lain sebagainya. Kolom keempat, kolom keterangan. Nantinya kolom keterangan yang satu ini akan memudahkan
akuntan untuk mengerti berbagai transaksi yang telah dilakukan dengan lebih jelas. Contoh soal persamaan dasar akuntansi. Pada tanggal 1 Januari 2021, perusahaan A mengumpulkan berbagai bukti transaksi untuk pembuatan laporan keuangan sebagai berikut. Tanggal 1 Januari, investasi awal berupa modal secara kontan milik perusahaan sendiri sebesar 10.500.000. Selain itu, ada juga investasi lain berupa peralatan kantor sebesar 1 juta. Ikut tabel persamaan akuntansinya. Masuk ke tabel aktiva tanggal 1 Januari, kas sebesar 10.500.000, peralatan sebesar 1 juta. Masuk ke tabel pasifanya, modal bertambah menjadi 11.500.000, keterangan investasi awal. Tanggal 2 Januari, pengeluaran pada awal bulan untuk membayar biaya sewa gedung selama 1 bulan, yaitu sebesar 1.100.000. Masuk ke tabel aktiva 2 Januari, kas berkurang menjadi 9.400.000. Masuk ke tabel pasiva, modal berkurang menjadi 10.400.000, keterangan biaya sewa gedung. Tanggal 3 Januari, membeli perlengkapan dengan cara kredit seharga 900.000 dan peralatan sebesar 1.500.000. Berikut ini tabel persamaan dasar akuntansinya. Tabel aktiva masuk tanggal 3 Januari, perlengkapan 900.000, peralatan bertambah menjadi 2 juta. Masuk ke tabel pasifanya, hutang menjadi 1.900.000. Keterangannya, beli perlengkapan kantor. Tanggal 4 Januari mendapatkan pendapatan jasa sebesar 2.100.000. Masuk ke tabel persamaan akuntansinya. Masuk ke tabel aktiva. Tanggal 4 Januari masuk ke tabel aktiva, bertambah menjadi 11.500.000. Masuk ke tabel pasiva, bertambah menjadi 12.500.000 pendapatan jasa. Tanggal 5 membayar tagihan listrik untuk 1 bulan ke depannya sebesar 250.000. Masuk ke tabel persamaan dasar akuntansinya. Tanggal 5 masuk ke aktiva, kas berkurang menjadi 11.250.000. Masuk ke tabel pasiva, modal berkurang menjadi 12.050.000. Keterangannya beban listrik. Tanggal 6, memiliki perusahaan A mengeluarkan dana sebesar 200.000 untuk pengeluaran pribadi. Tanggal 6, masuk ke aktiva, kas berkurang menjadi 11.050.000. Masuk ke tabel pasifanya, modal berkurang menjadi 12.050.000. Keterangan pemilik perusahaan. Tanggal 7 Januari mendapatkan pendapatan sebesar 1.250.000. Tabel persamaan dasar akuntansinya. Tanggal 7 Januari masuk ke tabel aktivanya, masuk ke kas bertambah menjadi 12.300.000. Masuk ke modal bertambah menjadi 13.300.000. Pendapatan jasa. Tanggal 8 adanya pembayaran air sebesar 70.000. Tanggal 8 masuk ke aktiva, kas berkurang menjadi 12.230.000. Masuk ke tabel pasiva, modal berkurang menjadi 13.230.000. Beban air. Tanggal 9, pembayaran gaji karyawan sebesar 250. Tabel persamaan akuntansinya. Masuk ke tabel aktivanya tanggal 9 Januari. Masuk ke tabel aktiva tanggal 9 Januari.
berkurang masuk ke kas berkurang menjadi 9.230.000. Masuk ke tabel pasifanya berkurang menjadi 10.230.000 beban gaji. Tanggal 10 mendapatkan penghasilan sebesar 3 juta. Masuk ke tabel persamaan dasar akuntansinya. Masuk ke tabel pasifa tanggal 10 Januari bertambah menjadi 12.230.000 di kas. Modal bertambah menjadi 13.230.000. Pendapatan jasa. Tanggal 12 Januari mendapatkan penghasilan sebesar 2.750.000. Tanggal 11 membayar rekening telepon sebesar 100.000. Masuk ke tabel persamaan dasar akuntansinya. Aktiva tanggal 11 Januari kas berkurang menjadi 12.130.000. Masuk ke tabel pasifa, kas berkurang menjadi 13.130.000. Keterangan beban telepon. Tanggal 12 mendapatkan penghasilan sebesar 2.750.000. Tabel persamaan dasar akuntansinya. Masuk ke tabel aktiva tanggal 12 Januari, kas bertambah menjadi 14.880.000. Masuk ke tabel pasifa, kas bertambah menjadi 15.880.000. Pendapatan jasa. Tanggal 13 pengeluaran pribadi perusahaan A sebesar 150.000. Masuk ke tabel persamaan dasar akuntansinya. Aktiva tanggal 13 Januari, kas berkurang menjadi 14.730.000. Masuk ke tabel prive-nya. Pasifa modal berkurang menjadi 15.730.000. Keterangan prive pemilik perusahaan. Dari jumlah yang dari tabel di atas menjadi 17.630.000 di aktiva. Di pasifa totalnya menjadi 17.630.000. Terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan penjelasan dari saya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.